Dalam video saya kali ini, saya akan membahas ada apa aja sih di channel YouTube Batas Dimensi. Sebelumnya saya telah membuka kelas dan juga grup WhatsApp channel YouTube Batas Dimensi. Dan kali ini, saya akan membuka kembali grup WhatsApp channel YouTube Batas Dimensi. Bagi para teman-teman yang berminat, silahkan klik link di bawah ini, di deskripsi di bawah ini, untuk bergabung bersama grup channel YouTube Batas Dimensi. Dan saya ucapkan selamat datang di channel YouTube Batas Dimensi. Setiap manusia tidak terlepas dari yang namanya masalah. Entah itu masalah kesehatan, masalah kerejekian, masalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu entah seputar percintaan, bisnis, kemudian rumah tangga, atau bahkan spiritual. Sebelumnya, Batas Dimensi telah membuka kelas terkait tentang apa aja yang dipelajari dalam channel YouTube Batas Dimensi atau keilmuan Batas Dimensi. Oke. Saya akan menceritakan salah satu peserta atau anggota dari grup Batas Dimensi. Ini saya menyebut Mas Eko ya. Pada saat saya ketemu, beliau ini ekonominya lagi terpuruk banget. Beliau adalah ojol. Pada saat pertama kali saya ketemu, itu di rumah teman saya. Kemudian saya kita ngobrol segala macam. Pada saat itu saya bilang, entah bagaimana ceritanya atau bagaimana caranya, tiba-tiba saya bilang ke Mas Eko, Mas, 3 tahun dari sekarang, Mas Eko nanti punya mobil. Dia kaget, dia nggak percaya, nggak masuk logika, nggak masuk nalar, karena pada saat itu dia cuma ojol pekerjaannya. Anaknya 2, masih kecil-kecil, dan nggak ngerti tuh gimana caranya. Cuma saya bilang, aminin aja Mas, karena ini adalah berita baik. Singkat cerita, saya belum lama ketemu lagi dengan Mas Eko. Dan ternyata dia sekarang sudah punya 3 toko. Dia berbisnis atau jualan baju ya. Dan penghasilannya atau omsetnya, perputaran uang di rekeningnya dia itu sekitar 3M. Pada saat itu saya ajarkan bagaimana cara mindset kita, bagaimana cara mengelola pikiran, bagaimana cara mengelola nafas, dan juga menanggapi atau memahami tentang kehidupan ini seperti apa. Dia mengikuti step by step-nya dan sekarang sudah berubah drastis. Itu cerita Mas Eko. Kemudian ada lagi cerita, ini datangnya dari subscriber saya. Ini Kang Nandi. Pada saat itu COVID. COVID itu bisnis semua kita tahu lah, pada anjlok semua. Pada saat itu dia telepon dan konsultasi ke saya. Singkat cerita, dia cerita bla 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 segala macam tentang bisnisnya yang kurang bagus pada saat itu, karena semua sektor bisnis juga pada saat itu mengalami penurunan. Kang Nandi ini bisnisnya adalah villa. Dia sewa villa, kemudian disewakan kembali. Nah, pada saat konsultasi saya bilang, Kang, nanti tuh villa jadi punya Kang Nandi. Dia kaget dan gak percaya, karena pada saat dia punya uang saja, itu yang punya villa nggak mau dibeli. Gitu. Apalagi saat ini dia nggak punya uang, bagaimana caranya dia bisa beli villa yang harganya pada saat itu sekitar 3M lebih lah. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian, ini kurang lebih berjalan 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih saya tanya, gimana Kang? Dan saat ini alhamdulillah villanya sudah kebeli dan sudah jadi hak miliknya dia. Surat-suratnya juga udah diganti atas nama dia. Dan bisnisnya itu semakin berkembang. Beberapa kali setiap dia mau mulai bisnis atau mulai usaha, dia selalu konsultasikan ke saya bagaimana cara baiknya, sudut pandang dari analisa bisnis, analisa dari segi pasar, dan juga dari segi spiritualnya seperti apa. Saya kasih masukan dan beliau juga menjalani dengan apa yang menjadi petunjuk saya, dan saat ini sukses. Itu ada beberapa cerita dari subscriber saya dan anggota di grup Batas Dimensi yang merubah hidupnya dalam kurun waktu sekitar 3 tahun kurang. Bagi Anda yang tertarik, juga silahkan. Mungkin saat ini Anda nggak ngerti mau cerita ke siapa, masalah yang udah rumit banget, yang udah seperti benang kusut, nggak tahu harus ngapain lagi, nggak punya semangat hidup, nggak punya motivasi. Ini saya harus bagaimana, harus ngapain, silahkan
bisa menghubungi saya dan konsultasi dengan saya. Tentunya ada biayanya dan silahkan klik aja link yang ada di deskripsi untuk melihat berapa biaya konsultasi dengan saya. Bisa by phone dan juga tatap muka secara langsung. Oke, yang saya akan bahas begini. Memang seputar permasalahan di kehidupan kita itu tidak terlepas dari yang tadi saya bilang ya. Kesehatan, kerejekian, dan juga kebahagiaan. Masalah kebahagiaan, ini juga pernah ada cerita dari Batas Dimensi juga. Dia cerita tentang rumah tangganya yang berantakan. Dia bertengkar dengan istrinya dan udah proses mau cerai. Dan kemudian dia punya kekasih lagi. Dan pada saat itu juga kekasihnya sedang marah. Ingin balikan dan ingin serius dengan kekasih yang barunya. Sementara proses perceraian ini sudah hampir finish nih. Dia bercerita, dia meminta solusi, saya katakan, saya minta data-datanya segala macam, kemudian saya anjurkan ada beberapa hal yang harus dilakukan, dan saya bilang, kurang dari seminggu, nanti kalian balikan dan menikah. Dan alhamdulillah, saat ini, sekarang mereka sudah menikah. Jadi itu, ada beberapa hal yang memang ketika kita punya masalah, ketika kita mengalami problem, agak sulit melihat sudut pandang yang luas dari diri kita sendiri. Tentunya kita butuh input, butuh masukan, butuh solusi dari orang lain. Jika Anda bingung mau cerita ke siapa, silahkan bisa hubungi saya, konsultasi ke saya. Dan kalau tadi saya ceritakan, kok bisa melihat beberapa tahun ke depan, ya saya bersyukur ini adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan ke saya. Sebenarnya itu ada 3 hal juga yang terkadang kalau orang cerita atau konsultasi ke saya, ada 3 hal. Pertama, ini orang nggak tahu, nggak nanya, dan nggak mau tahu, tapi saya harus kasih tahu. Nah, kadang ini jadi problem juga nih. Orangnya nggak mau tahu, nggak minta tahu, nggak minta dikasih tahu, nggak mau dijelasin juga, nggak bertanya juga, tapi saya harus kasih informasi. Ya itu saya harus kasih informasinya, suka nggak suka tuh orang, saya berkewajiban, entah ini diamanatkan, ini harus disampaikan. Nah, ada juga yang orangnya minta tahu, minta cari tahu, minta solusi, bertanya, dan saya kasih tahu. Nah, ada juga orang yang bertanya, mau tahu, pengen tahu, tapi saya nggak boleh kasih tahu. Itu juga ada. Nah, banyak hal dari segala macam banyaknya orang cerita dan konsultasi ke saya. Hal-hal ini yang terkadang sering yang saya alami. Dan bagaimana caranya bisa tahu kehidupan masa depan atau masa lalu? Sebenarnya ini wilayah pikiran. Ketika frekuensi pikiran tertentu, kita akan masuk di kondisi ruang dan waktu. Ini maksud saya kondisi tanpa ruang dan waktu. Jadi Anda bisa mundur ke belakang dan juga bisa maju ke depan. Tentunya memang informasi yang kita dapatkan ini belum tentu pasti. Bagaimana caranya kita bisa menerima informasi ini? Yang pertama, kita tanpa ada beban, tanpa ada tendensi atau kita yang kondisinya tidak rileks, ada beban segala macam, itu nggak akan bisa. Kita bisa menerima informasi itu ketika kita benar-benar lost. Mau benar atau salah informasinya, mau itu baik atau buruk informasinya, kita tetap menerima dan menyampaikan. Cuma selalu saya katakan kepada orang-orang yang konsultasi dengan saya, jika ini kabar baik, silahkan diaminkan. Karena semoga ini menjadi doa. Tapi kalau ini adalah kabar buruk, ini buang jauh-jauh. Dan sebenarnya sebisa mungkin juga kalau kabar buruk, ini nggak akan saya sampaikan. Kenapa? Takutnya orang yang konsultasi ini menjadi kepikiran. Ada juga konsultasi terkait keilmuan ya atau spiritual. Ketika orang ada yang ingin belajar spiritual ke saya, itu selalu saya akan track dulu nih ke belakang. Bagaimana leluhurnya, bagaimana ada terah atau DNA leluhur yang pernah belajar spiritual atau enggak. Seringkali itu ketebak. Jadi ketika orang lagi konsultasi mengenai keilmuan dan spiritual, saya langsung connect nih ke leluhurnya. Entah pada saat itu leluhur itu bisa menjadi
wadah ya, atau saya menjadi sarana untuk memberikan informasi ke orangnya. Sebagai contoh, ada yang bilang tekunin amalan ini aja, lakukan ritual ini aja. Itu ada, saya menjadi media untuk menyampaikan. Ada juga yang mengatakan datang ziarah ke makamnya. Jadi banyak hal ketika orang konsultasi yang secara saya tahu, yang saya mengetahui keilmuannya, pasti saya akan informasikan, pasti saya akan berikan. Dan bagi Anda yang ingin konsultasi ke saya, tentunya bukan hanya dalam pandangan analisa dan sepengalaman saya, akan tetapi ada juga input yang datangnya itu dari segi spiritual, yang terkadang saya sendiri juga aneh kenapa saya bisa mengetahui. Guru saya pernah mengatakan ada yang namanya ilmu laduni. Ilmu laduni itu adalah, definisinya adalah mengetahui tanpa tahu mengapa kita tahu. Ya itu. Jadi ilmu laduni adalah mengetahui tanpa tahu mengapa kita tahu. Nanti saya akan bahas tentang ilmu laduni. Jadi itu, dan bagi teman-teman yang memang berminat bergabung untuk ikut bersama grup WA Batas Dimensi, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Nanti silahkan join aja, pada saat ini masih gratis. Di situ nanti akan banyak informasi mengenai pelatihan, dan juga kita akan mengadakan meditasi bersama, tanya jawab mengenai spiritual, dan juga bisa kesehatan, kerejekian, dan juga bisnis, dan juga hal lain yang bisa saya bantu jawab, nanti saya akan jawab. Secara tidak langsung saya berkewajiban untuk menjadi jembatan atau menjadi sarana untuk berbagi kepada teman-teman semua di sini. Semoga apa yang saya tahu bisa memberikan solusi bagi teman-teman, karena setiap orang pasti pernah mengalami di mana masa dia yang nggak ngerti harus kemana, harus ngapain, dan harus apa. Yaitu, siapa tahu Anda berjodoh dengan saya bisa berikan informasi kepada Anda, apa yang harus Anda lakukan, bagaimana caranya, dan harus apa. Insya Allah nanti saya akan bantu memberikan konsultasi kepada Anda. Demikian video dari Batas Dimensi, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik link yang ada di bawah ini. Terima kasih.